Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, Mbah Yadi Channel akan membahas tentang inilah 8 weton Raja Emas, Raja Uang. Rajanya weton, paling tinggi rezekinya, menurut hitungan primbon Jawa. Sedulur harus ingat, rejeki, maut, dan segala sesuatu yang terjadi di bumi atau di langit, tiada lain itu semua atas kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Primbon Jawa Kuno, terdapat berbagai macam metode hitungan Jawa untuk melihat nasib dan peruntungan suatu weton kelahiran di masa depan. Salah satu metode hitungan Jawa yang belum banyak diketahui orang adalah dengan metode pembagian bilangan 5. Ini dilakukan dengan cara membagi jumlah netu weton tertentu dengan angka 5, di mana nanti akan diketemukan hasil hitungan yang jatuh pada Sri, Lungguh, Dunya, Lara, dan Pati. Kategori Dunya bermakna bahwa hidup dari orang tersebut akan selalu beruntung, dan dalam melakukan apapun akan selalu berhasil, bahkan bisa memperoleh banyak anak. Sehingga dalam keberhasilan dan keberuntungannya bisa mendapatkan kekayaan dunia yang berlimpah, baik itu harta benda maupun momongan. Nah, berikut ini video ulasan lengkapnya. Ulasan yang pertama, weton Senin Wage. Berdasarkan kitab Primbon Jawa Kuno, weton Senin Wage berada di bawah naungan watak Lakuning Geni, yang berarti wataknya seperti api, sehingga biasanya weton Senin Wage akan lebih cepat tersulut emosinya, dan mungkin hal itu berpengaruh pada watak lainnya, yaitu sensitif, tidak sabaran, serta mudah tersinggung. Selain itu, weton Senin Wage juga dianggap memiliki beberapa watak negatif. Di antaranya adalah angkuh, kejam, terlalu ambisius, dan kadang suka tinggi hati. Watak buruk yang dimiliki oleh weton Senin Wage akan bertambah parah ketika mereka tidak mendapatkan pengasuhan atau pendidikan yang baik dari kedua orang tua juga lingkungannya. Apabila itu terjadi, maka akan berdampak negatif bagi kehidupan sosialnya, serta cenderung tidak memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Bahkan justru terkesan suka menyendiri. Oleh sebab itulah, peran kedua orang tua dan lingkungan sangatlah penting dalam mengasuh serta mendidik anak-anaknya, terutama anak yang memiliki kelahiran weton Senin Wage. Semua itu bertujuan agar anak kelahiran Senin Wage bisa semakin berkembang, tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, dan mampu mengendalikan diri dengan baik di lingkungan manapun. Di balik watak negatifnya, Senin Wage juga memiliki watak baik, di antaranya yaitu suka menolong tanpa pamrih, pandai berhemat, setia, dan penurut. Weton ini masuk dalam kategori Dunya, di mana diramalkan bahwa hidupnya mempunyai kerejekian yang tinggi. Segala pekerjaan dan usaha akan mampu mengantarkannya pada kekayaan berlimpah dan awet sampai tua, terutama jika kesuksesannya datang pada usia muda. Ulasan yang kedua, weton Selasa Legi. Berdasarkan kitab Primbon Jawa Kuno, weton Selasa Legi memiliki watak Lakuning Geni dan Kalatinantang, yang berarti seperti api dan tidak kenal takut pada siapapun. Di dalam menginginkan sesuatu, Selasa Legi akan terus berusaha keras dan semaksimal mungkin untuk dapat meraih dan mencapai keinginannya. Selain mudah marah, Selasa Legi juga memiliki watak yang tegas, mandiri, dan tidak suka bergantung atau memanfaatkan orang untuk kepentingannya sendiri. Di balik sosoknya yang tegas dan mandiri, Selasa Legi termasuk weton yang mudah cemburu. Meski terkadang enggan untuk memperlihatkannya, mereka juga dikenal memiliki pendirian yang teguh, dan tidak gampang percaya dengan apapun sebelum melihat langsung, atau dijelaskan secara terperinci. Mereka mudah membaur dengan orang lain atau lingkungan yang baru, dan mempunyai pembawaan yang menyenangkan sehingga mempunyai banyak kawan. Weton Selasa Legi yang juga akan cocok menjadi seorang pemimpin ini masuk dalam kategori hitungan Dunya, di mana mampu mendapatkan rezeki yang berlimpah, dan bahkan mempunyai banyak keturunan. Ulasan yang ketiga, weton Minggu Kliwon. Berdasarkan kitab Primbon Jawa Kuno, weton Minggu Kliwon memiliki watak seperti Lakuning Lintang atau layaknya bintang. Layaknya bintang yang tidak terlihat kecuali pada malam hari,
weton Minggu Kliwon cenderung memiliki watak yang pendiam, tertutup, dan penyendiri. Meski pendiam, lingkaran pertemanan yang dimiliki weton Minggu Kliwon cukup luas, karena pribadinya yang dermawan, bijaksana, sederhana, dan suka saling menolong. Weton ini juga cukup bertanggung jawab, bahkan ketika sedang dijahati atau disakiti oleh orang lain, weton Minggu Kliwon akan mudah memaafkan dan tidak mendendam. Namun sebagaimana manusia biasa, Minggu Kliwon juga tetap mempunyai watak negatif, yaitu angkuh, rela tersakiti, dan mudah percaya pada orang lain. Dari berbagai watak negatif yang dimiliki oleh weton ini, sebaiknya mulai menyadari serta berbenah diri agar tidak berdampak pada masa depan, terutama tabiatnya yang mudah percaya dengan omongan orang lain. Jika berbicara mengenai keberuntungan, Minggu Kliwon memiliki neptu yang cukup besar yaitu 13, di mana akan berdampak pada keberuntungannya yang cukup besar pula. Selain dari jumlah neptunya, Minggu Kliwon juga masuk pada kategori dunia, di mana diramalkan mempunyai tingkat keberuntungan dan kerezekian yang tinggi. Ulasan yang keempat, weton Senin Pahing. Berdasarkan kitab Primbon Jawa kuno, kisah hidup weton Senin Pahing diibaratkan seperti lakuning lintang, yang berarti memiliki watak tertutup dan suka menyendiri. Selain itu dia juga bernaung pada pancasuda bumi kepetak, sehingga diramalkan mempunyai sifat rajin bekerja, kuat dan tahan banting, namun juga pendendam. Meski memiliki watak tertutup dan suka menyendiri, pemilik weton Senin Pahing dikenal sangat sabar dan jarang marah. Namun ketika kesabarannya sudah habis maka weton ini amarahnya sulit diredakan. Wataknya yang pendendam, membuat pemilik weton Senin Pahing tidak akan mudah memaafkan seseorang yang sudah membuat dirinya tersinggung atau terluka. Dalam mencapai kesuksesan, pemilik weton Senin Pahing selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu, dirinya tidak segan-segan mengambil tindakan yang berani demi mewujudkan cita-citanya. Namun terkadang keberaniannya dalam bersikap akan membuat Senin Pahing mempunyai banyak musuh. Sifatnya yang seperti ini sedikit banyak dipengaruhi oleh naungan kala tinantang. Menurut kitab Primbon, saat seorang bayi terlahir di weton Senin Pahing, biasanya ia akan membawa banyak peruntungan bagi keluarganya. Hal ini juga disebabkan karena Senin Pahing masuk dalam kategori dunia. Di bawah hitungan dunia, Senin Pahing akan mengenyam kesuksesan dan keberuntungan dalam hidupnya, sehingga diramalkan akan mampu menikmati kekayaan duniawi, bahkan selain materi keturunannya pun akan beranak pinak. Ulasan yang kelima, weton Kamis Legi. Berdasarkan hitungan kitab Primbon Jawa kuno, weton ini masuk dalam hitungan dunia. Orang dengan kelahiran weton Kamis Legi mempunyai sifat pahang ora pinuju ing ati, artinya mempunyai sifat mudah tersinggung dan mudah marah atau cepat emosi. Weton Kamis Legi memiliki watak dasar seorang pemarah, mudah tersinggung, emosi kurang terkontrol, dan suka membantah. Menurut yang sifatnya yang sering membantah juga kerap kali memicu timbulnya perselisihan, masalah-masalah kecil juga sering menjadi besar ketika dihadapkan dengan weton yang satu ini. Namun tidak semua wataknya adalah negatif. Weton Kamis Legi juga mempunyai kelebihan yaitu orangnya bersifat dermawan, suka membantu orang yang mengalami kesusahan, dan loyal bila berkawan. Kamis Legi mempunyai sifat mandiri, mereka tidak suka bergantung pada orang lain. Garis rezekinya pun diramalkan akan lancar dan sukses karena mereka mempunyai kemauan dan tekad yang keras. Sikapnya yang ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi kehidupannya akan memberikan keberhasilan dalam mewujudkan impiannya. Faktor lain yang mendukung kesuksesan weton ini adalah bahwa Kamis Legi masuk pada hitungan dunia, yang diramalkan akan mampu mengumpulkan kebahagiaan dan kemewahan dunia. Di bawah dunia, weton ini mempunyai kerejekian yang sangat tinggi. Ulasan yang keenam, weton Jumat Pon. Jumat Pon masuk pada kategori dunia. Weton yang dimiliki oleh orang yang lahir pada Jumat Pon adalah lakuning lintang atau diibaratkan seperti bintang. Orang tersebut cenderung pasif di masyarakat atau introvert. Secara garis besar, orang Jumat Pon lebih menyukai kesendirian, tidak terlalu suka bergaul dengan masyarakat,
dan tidak banyak bicara, namun mereka adalah pribadi yang cerdas. Meskipun tertutup, Jumat Pon mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, berpembawaan tenang dan bijaksana dalam berbicara. Akan tetapi, sifat-sifat positif ini juga dapat menjadi kelemahan terbesar mereka, karena jika tidak disertai rasa percaya diri yang kuat, mereka dapat dengan mudah dipengaruhi oleh pendapat dan kebiasaan buruk orang lain. Jumat Pon memiliki rezeki yang bagus, kendati begitu, hati mereka akan selalu resah dan merasa banyak kekurangan. Oleh karenanya, tak jarang meski hidup berkecukupan, mereka akan terlihat seperti orang susah dan banyak pikiran. Salah satu faktor yang membuat rezeki Jumat Pon bagus adalah weton ini masuk pada kategori dunyau, di mana diramalkan akan mempunyai tingkat rezeki dan kekayaan yang tinggi. Ulasan yang ketujuh, weton Sabtu Wage. Weton ini masuk pada kategori dunia. Sabtu Wage kurang suka bergaul, dan mempunyai pribadi yang tertutup. Oleh karena itulah weton ini cenderung suka dipandang sebelah mata atau dianggap remeh oleh orang lain. Tidak jarang weton Sabtu Wage menjadi perbincangan, bahkan mendapatkan fitnah dari lingkungan sekitar. Namun untungnya mereka bukan tipe pendendam, sebab weton ini memiliki watak yang sabar. Weton Sabtu Wage juga sangatlah kuat pribadi dan pendiriannya. Mereka tegar dan tidak takut apabila dikucilkan ataupun tidak memiliki teman dalam hidupnya. Hal itu disebabkan karena pemilik weton ini adalah pribadi yang independen. Mereka sangat mandiri, sehingga jarang membutuhkan bantuan atau meminta bantuan orang lain. Bahkan weton ini pandai dalam mengatur keuangan, dan tidak mengherankan pula jika weton Sabtu Wage termasuk ke dalam weton yang senang berhemat, tapi juga gemar menolong sesama. Sisi emosional yang dimiliki oleh weton Sabtu Wage juga membentuk pribadinya menjadi orang yang tidak sabaran, cenderung tinggi hati, dan suka membantah. Mereka juga disebutkan sebagai orang yang pelupa. Yang harus diketahui lebih lanjut tentang Sabtu Wage adalah weton ini termasuk tipe yang giat bekerja dan pandai mencari rezeki. Kerejekiannya yang bagus juga dapat dilihat pada hitungan Jawa dengan pembagian 5, di mana weton ini masuk pada dunia, yaitu memiliki keberuntungan rezeki tinggi, dalam melakukan sesuatu akan banyak berhasilnya. Ulasan yang ke-8, weton Sabtu Pahing. Berdasarkan kitab Primbon Jawa kuno, weton Sabtu Pahing memiliki watak seperti lakuning geni, yang berarti memiliki perilaku layaknya api. Weton Sabtu Pahing dengan penggambarannya yang seperti ini dikatakan mudah marah, mudah diadu domba, mau menang sendiri, dan tidak memiliki pendirian yang tetap. Maka tak heran jika weton Sabtu Pahing cenderung mudah mengamuk, dan berani untuk bertarung jika hidupnya diusik. Namun weton Sabtu Pahing juga memiliki watak yang positif. Di antaranya adalah mereka memiliki kepribadian luwes, dan mudah membuka diri kepada orang lain, sehingga tidak heran jika mereka memiliki banyak teman. Mereka juga adalah orang yang mudah memaafkan. Ketika masalah selesai, weton ini akan bersikap biasa saja, bahkan tanpa dendam. Di samping itu, weton Sabtu Pahing juga merupakan pribadi yang setia, welas asih, dermawan, dan berbudi luhur. Mereka suka membalas budi jika ada orang lain yang sudah berbuat baik kepadanya. Selain dapat dilihat dari jumlah wetonnya yang paling besar, kerezekian Sabtu Pahing juga terlihat dari hitungan pembagian 5, di mana memasukkan weton ini pada kategori dunia. Di bawah dunia menjadikan Sabtu Pahing banyak berhasil dan beruntung dalam kehidupan. Selain diramalkan akan banyak keturunan, mereka juga akan mampu menjadi kaya raya, seperti Raja Uang. Nah, itulah ulasan 8 weton Rajanya Uang, paling tinggi rezekinya, menurut Primbon. Terlepas 8 weton itu akan mendapatkan rezeki dan keberuntungan atau tidak, semuanya tergantung dari ikhtiar dan doa masing-masing. Alangkah lebih baiknya, kita sebagai manusia, teruslah selalu berusaha menjadi yang lebih baik, ikhlas, tawakal, ikhtiar, dan jangan lupa terus memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.